Itu tadi adalah pengertian dari binatang halal. Jadi binatang yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, contoh dari binatang halal itu apa? Angkat tangan. Ayo. Ya, lainnya. Ayam. Kambing. Yang belakang? Apa? Unta. Ya, betul sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh dari binatang halal. Binatang halal itu dibagi menjadi dua kemarin. Ayo, binatang apa saja? Yang pertama, binatang yang hidup di air. Yang kedua, binatang yang hidup di darat. Contoh dari hewan halal yang hidup di air. Contohnya apa? Ikan. Jadi, dari keterangan kemarin, semua jenis ikan, semua jenis hewan yang hidup di air laut maupun di air tawar, itu hukumnya adalah halal dimakan, kecuali ada hadis yang melarangnya atau hewan tersebut beracun, itu yang tidak diperbolehkan. Terus macam yang kedua yaitu binatang apa? Binatang darat. Binatang yang hidup di darat ini ada dua jenis, yaitu jenis unggas dan jenis hewan ternak. Contoh jenis unggas apa? Ayam, itik, angsa, bebek. Nah, itu contohnya ya. Dilanjutkan dengan jenis hewan darat yang hewan ternak. Nah, itu tadi adalah jenis-jenisnya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kita akan anak-anak mengetahui hikmah dari mengkonsumsi binatang halal. Yang kedua, anak-anak tahu tata cara penyembelihan binatang yang baik menurut syariat Islam. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian binatang halal dan juga jenis-jenis binatang halal. Sekarang kita lanjutkan tentang membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam kandungan ayat di atas mengajarkan kepada manusia supaya suka makan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Selanjutnya, seruan Allah kepada orang-orang mukmin secara khusus dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Dalam seruannya, secara khusus kepada orang-orang mukmin ini, Allah memerintahkan mereka supaya suka makan yang baik dan supaya mereka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Selanjutnya, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang selanjutnya, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Tata cara penyembelihan hewan binatang dalam Islam. Penyembelihan binatang dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Saat menyembelih, tidak menyakiti binatang. Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada, mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan. Ada dua cara penyembelihan hewan dalam Islam. Yang pertama, secara tradisional, dengan menggunakan alat tradisional berupa pisau dan golok.
Selanjutnya, tata cara yang kedua secara mekanik dengan menggunakan alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Rukun-rukun menyembelih hewan. Yang pertama, orang yang menyembelih hewan. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, alat untuk menyembelih hewan. Syarat-syarat untuk penyembelihan hewan. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu mampu dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Yang pertama, alat tersebut haruslah tajam. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Yang ketiga, tidak boleh berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Coba sekarang kalian perhatikan untuk video penyembelihan hewan secara tradisional dan juga mekanik. Silakan menonton videonya. Nah, nanti kalian amati ya, setelah ini kalian presentasikan. Baik secara tradisional maupun secara mekanik. Seperti telah kita pahami pada sumber sebelumnya, bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menyembelih setiap hewan yang akan dikonsumsi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini bertujuan agar hewan tersebut baik, halal, dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, tata cara penyembelihan hewan tersebut ada dua macam, yaitu tata cara penyembelihan hewan secara tradisional dan tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Pertama, tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah. Ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. Keenam, membaca basmalah, salawat Nabi dan takbir 3 kali. Kemudian arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan tradisional ini ada hal-hal yang disunahkan, yaitu pertama, mengasah alat penyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Ketiga, membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Keempat, menyembelih di pangkal leher. Sedangkan hal-hal yang mampu dalam penyembelihan yaitu pertama, menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Ketiga, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Keempat, menguliti dan memotong. Dari materi tadi tentang penyembelihan binatang, nanti kalian mempraktekkan. Akan saya buat kelompok, sini kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Kelompok 1 nanti perwakilan dari kalian ya untuk mempraktekkan cara penyembelihan hewan yang benar. Jadi harus mengikuti langkah-langkah yang sudah guru uraikan tadi. Paham ya? Paham. Ayo dimulai dari kelompok 1.
Dari urian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya, termasuk dalam masalah makanan. Islam mengajarkan kepada manusia supaya suka makan hidangan yang baik dan telah disediakan oleh Allah, yaitu yang ada di bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Dari uraian tadi, jadi apa saja hikmah mengkonsumsi binatang halal? Yang pertama, ya, hikmah yang kedua, ya, ya, hikmah yang ketiga, hikmah yang keempat, oh ya, yang kelima, yang terakhir, hikmah yang terakhir, ya, itu adalah macam-macam hikmah dari mengkonsumsi binatang halal. Dari uraian tadi, nanti setelah ini kalian bisa menjawab lembar kerja peserta didik di LKPD ya. Nanti kalian tulis nama kalian, kelasnya tentunya kelas 6, serta nomor absensi kalian. Nanti kalian tulis di buku tulis. Setelah itu kalian jawab soal 1 sampai 5. Setelah itu kalau kalian sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan ke guru lagi. Paham ya? 3.